Shalom Cengkids yang ada di rumah. Shalom. Semangat. Pagi. Semangat. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah sudah siap memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Desi akan memimpin dalam doa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami mau memuji nama Tuhan, mau menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadirlah di tempat kami, supaya kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri karena kita mau I've Got the Joy. Semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan karena pada pagi hari ini kita mau angkat pujian di kepak-kepakan tangannya. Musik. Di kepak-kepakan tangannya digoyang-goyang. Goyang-goyangkan badannya agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Geleng-geleng, geleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri,
Masih semangat kan memuji nama Tuhan? Masih. Kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau angkat pujian When Jesus in My Family. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in my family, happy happy home, happy happy. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah. Tunjukkan muka senangnya, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Sekali lagi, senang senanglah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan gemari. Jadi adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali. Yuk kita dengerin gemarinya. Kitab Ratapan berisi puisi-puisi yang dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Ratapan artinya adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Setelah Yerusalem runtuh, penulis menyatakan kesedihannya melihat keadaan kota yang dulunya indah dan ramai, sekarang sudah sepi ditinggalkan penduduknya. Hal ini terjadi karena Yerusalem telah sangat berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan musuh untuk mendudukinya. Akan tetapi, ada penghiburan dalam kesengsaraan itu. Meskipun merasakan penderitaan, penulis Ratapan tetap berharap kepada Tuhan dengan berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu." Penulis Ratapan percaya Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, dan baiknya kita menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Yang seharusnya membuat kita mengeluh bukanlah keadaan, melainkan bila kita banyak dosa. Karena itu, penulis Ratapan mengajak kita untuk menyelidiki hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Pada bagian terakhir kitab Ratapan, penulis berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa Yehuda dan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan gemari. Jadi kita sekarang mau bangkit berdiri karena kita mau angkat pujian Duduk Senang Berjalan Senang. Katakan duduk senang, duduk senang, berjalan senang, dimana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, dimana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, duduk senang, berjalan senang, dimana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyaksikan persembahan dari adik-adik kita yang ada di ujung berung. Nih, sekarang kita mau siap-siap menonton persembahan dari mereka.
Wah, bagus sekali tadi ya persembahan dari adik-adik Ujung Berung. Kita percaya persembahan adik-adik yang dari Ujung Berung tadi boleh memberkati kita semua. Sekarang kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga, upamu besar di surga, upamu besar di surga, upamu besar di surga. Yeay, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Jadi pengumuman untuk minggu ini ada kakak-kakak kita yang berulang tahun nih. Yeay, siapakah dia? Yang pertama ada Mas Dendi. Dan yang kedua ada Mas Arif. Nah, selamat ulang tahun Mas Dendi dan Mas Arif. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau tumbuh. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada setiap kami. Kalau tadi kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak kami yang berulang tahun, untuk Mas Dendi dan juga Mas Arif. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, dan kami percaya bahwa Mas Arif dan Mas Dendi terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dan juga guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Cengkids. Apa kabar? Tentu semua kalian tetap baik-baik saja. Kakak selalu berdoa supaya adik-adik tetap dilindungi oleh Tuhan dalam kesehatan dan juga tetap dalam sukacita. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudah ya tentunya ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Semua adik-adik duduknya yang manis ya. Sikapnya baik supaya kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kakak Arnika akan berdoa, semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, Kakak Arnika yang mimpin. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau kami tadi sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba juga secara pribadi meminta pertolongan Tuhan agar apapun yang hamba perkatakan Tuhan sungguh itu berasal dari Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tema kita pada minggu ini adalah dosa merusak dunia ciptaan Allah yang sempurna, yang diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, kita buka Alkitabnya ya adik-adik ya. Nanti Kakak Arnika yang baca. Adik-adik buka Alkitabnya dan mendengarkan juga. Nah, di sini kan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nanti Kakak Arnika hanya akan baca sampai ayat yang ke-6. Nanti setelah ibadah adik-adik boleh baca di rumah sampai ke ayat yang ke-24. Kakak Arnika baca ya, dengerin ya adik-adik. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, sekian firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin ceritanya. Nah, adik-adik dengerin ya cerita lengkapnya. Adam dan Hawa tinggal dan bekerja senang di taman yang indah yang Allah ciptakan. Allah memberikan mereka satu peraturan untuk ditaati. Allah
memberitahu mereka bahwa semua pohon dalam taman ini boleh mereka makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena jika mereka memakannya, mereka akan mati. Suatu hari, iblis, musuh Allah, mengunjungi taman itu dengan menggunakan seekor binatang, yaitu ular. Iblis mendatangi Hawa dan mengatakan, "Kamu tidak akan mati jika kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." Dan iblis berkata sambil mencobai Hawa, "Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Dan sayangnya adik-adik, Hawa memilih untuk tidak menaati Allah. Ia mengambil buah itu dan memakannya. Dan ia memberikan sebagian kepada Adam suaminya. Dan Adam juga tidak menaati Allah adik-adik. Dan Adam juga memakan buah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka mulai merasa takut dan malu. Mereka bersembunyi di antara pepohonan di dalam taman itu. Lalu Allah datang ke taman itu dan memanggil, "Adam, di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu aku bersembunyi." Allah bertanya, "Apakah kamu telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan untuk tidak kamu makan buahnya?" Lalu Adam menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan." Lalu jawab perempuan itu, "Oh, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buahnya." Dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai oleh Adam dan Hawa dan mengenakan kepada mereka. Lalu Allah menghukum ular itu, perempuan, dan Adam. Lalu Allah berfirman kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang, dengan perut mula engkau akan berjalan dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Lalu Allah berfirman kepada Hawa, "Susah payahmu waktu melahirkan akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak." Berfirmanlah Tuhan kepada Adam, "Dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu." Lalu Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Nah, sekian adik-adik ceritanya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu adalah bentuk ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, adik-adik. Dan bukan hanya itu, karena perbuatan Adam dan Hawa, manusia, semua manusia yang ada di muka bumi juga jadi berdosa, termasuk Kakak Arnika dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kita berdosa karena perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa adalah ketidaktaatan atau perbuatan yang melanggar hukum Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi. Nah, karena dosa ini harusnya kita dihukum adik-adik, ya. Harusnya kita yang dihukum karena kita telah jatuh dalam dosa. Makanya kenapa naluri kita terkadang, walaupun adik-adik tidak diajarkan berbohong, kita kadang tanpa tidak diajari pun kita bisa berbohong. Nah, itu naluri dosa yang dari awal sudah diturunkan oleh Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, tetapi ini bukanlah akhir dari kisah cerita ini. Nah, ada kabar sukacitanya adik-adik. Allah tetap mengasihi manusia. Sekalipun manusia itu telah jatuh dalam dosa.
Allah tetap mengasihi ciptaannya. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tetap mengasihi kakak Arnika. Allah tetap mengasihi Nasya dan Nove. Allah tetap mengasihi semua adik-adik yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Allah tetap memikirkan. Allah tetap membuat satu rencana yang besar untuk maksud penyelamatan kepada manusia. Nah, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Siapakah dia? Ada yang tahu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adik-adik bentuk cinta kasih terbesar Allah kepada manusia, di mana dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk setiap kita, untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana? Apakah masih mau berbuat dosa setelah tahu bagaimana begitu besar kasih Tuhan kepada kita? Ya, kita mau sama-sama belajar untuk tidak melakukan dosa lagi. Mungkin kalau kita masih sering gitu ya adik-adik ya, melukai hati Tuhan dengan perbuatan kita, perkataan kita. Contoh misalnya kita ketika orang tua kita menasihati kita, kita suka melawan. Nah, Allah tidak berkenan, Allah tidak menyukai kalau adik-adik melawan orang tua, karena itu perintah Allah adalah untuk menghormati orang tua kita. Nah, ketika kita melawan orang tua, tentu Tuhan tidak senang akan perbuatan kita. Nah, mungkin adik-adik ketika kita melakukan dosa ya, melanggar perintah Tuhan, tidaklah mudah menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kita berdoa, kita memohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang benar dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dengan cara kita berdoa, dengan kita baca firman Tuhan, pasti Tuhan menolong kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Adik-adik mau kan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Pasti mau ya. Kita mau hidup taat di dalam Tuhan. Kita mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik kita mau baca ayat hafalan kita di 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Sekali lagi adik-adik ya, 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan. Dan sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan menolong setiap kita, menolong adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan firman ini, ya, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dengan kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus akan menolong kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Tuhan.
yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering Tuhan melukai hati-Mu Tuhan melalui perbuatan kami Tuhan, melalui perkataan kami Tuhan, melalui sikap hidup kami Tuhan yang tidak benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami memohon Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, supaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, memampukan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan hal yang benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam kehidupan keseharian kami Tuhan, agar kami juga boleh saling mengasihi Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup berdoa, orang berdoa, kakak orang itu, ke kaki kakak orang itu, ya amin. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa dalam surga, di pagi hari ini Andrea berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa mengerti firman-Mu. Walaupun online kita bisa bernyanyi memuji Tuhan dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.